Mbak Esa, seharusnya 9 April kemarin diberlakukan tarif resiprokal, tapi kemudian Trump memperpanjang tarif negosiasi 1 Agustus mendatang. Dan ternyata besaran tarif impor ini tidak berubah untuk Indonesia, 32%. Ini menurut Anda seperti apa? Kalau tadi Bu Ana bilang, let's wait terlebih dahulu, kita tunggu seperti apa dari final offering-nya. Tapi apakah ini juga artinya ada kejanggalan ataupun kita bisa katakan ada selain dari offering-offering yang sudah dilakukan oleh Indonesia, tapi ternyata rayuan ini belum cukup karena kita juga tergabung atau merupakan mitra BRICS. Sebenarnya kalau kita melihat memang dari yang sudah dikeluarkan daftarnya 22, ada yang memang naik, ada yang turun, dan ada yang tetap seperti Indonesia ya. Dan kita harus lihat negara-negara ASEAN, terutama karena ASEAN itu negara saingan kita ya. Ada beberapa yang justru naik dan yang turun jauh itu yang perlu kita perhatikan mungkin Vietnam ya. Karena dalam komoditas kita emang ada yang mirip-mirip dengan ASEAN, itu yang harus diperhatikan ya, bahwa mungkin tekstil, mungkin juga kopi kita, mungkin juga ada CPO dengan Malaysia, ada udang, ini yang harus diperhatikan bahwa daya saing kita kalau kemudian tarifnya akan naik itu akan mempengaruhi pasti dari kemampuan dari eksportir Amerika sendiri ya untuk menambah permintaan impornya dan seperti Bu Ana bilang memang kita harus menunggu karena sebenarnya negosiasi masih terbuka. Trump pun juga, pemerintahan Trump juga mengatakan bahwa negosiasi masih terbuka. Semoga negosiasi ini berhasil minimal bahwa tarifnya turunnya tidak tetap karena akan sangat memberatkan sebenarnya, apalagi kita masih terancam 10% lagi jika Trump memang mengancam akan memberlakukan tarif 10% kepada anggota BRICS. Ini yang harus diwaspadai ya, bahwa ada masih banyak sekali puluhan negara yang juga sebenarnya mengantri untuk negosiasi seperti Indonesia ya. Kalau yang sudah final kan kita tahu mungkin Inggris, juga mungkin Vietnam gitu. Esa, tentunya untuk menyikapi terkait dengan tantangan ini, khususnya terkait dengan tarif resiprokal yang tinggi 32%, diperlukan daya saing, apalagi tadi negara tetangga kita Vietnam ini sudah lebih dulu mengamankan posisinya. Nah, terkait dengan daya saing ini, tadi kan sebelumnya di awal Anda sebutkan cukup banyak sektor-sektor yang mirip dengan Vietnam, dengan Indonesia. Nah, ini seperti apa sih Anda melihat untuk bisa kita bersaing dengan negara-negara lain termasuk Vietnam? Apakah memang dari segi tenaga kerja, kemudian biaya logistik, dan kemudian struktur insentif regulasi ini yang perlu dibenahi? Tadi kalau saya boleh mengatakan, saya sepakat sekali dengan Bu Ana ya, bahwa ada persoalan di luar, tapi persoalan di dalam pun masih banyak yang harus dibenahi ya. Kalau kita tahu mungkin produk-produk padat karya kita seperti tekstil atau garment itu sedang mendapatkan masalah, bahkan mungkin goyang dari akhir tahun lalu ya. Kita lihat ada begitu banyak PHK, ada banyak serbuan impor, sementara investasi asing itu sulit masuk. Ini yang sebenarnya harus dibenahi oleh pemerintah, karena tanpa, walaupun mungkin tarif Trump itu bisa dinegosiasi, tapi selama di dalam negerinya belum diberesin nih, pasti akan berimbas tidak, mungkin dampak positifnya tidak terlalu besar ya. Yang seperti kita tahu bahwa ada persoalan di sini yang tekstil itu soal pemutusan tenaga kerja, hubungan tenaga kerja, dan ada persoalan mungkin yang paling sering kita itu masalah regenerasi mesin, ada juga persoalan investasi yang masuk. Sebenarnya yang perlu juga ditengarai di sini juga ada persoalan daya beli yang melemah ya, karena daya beli kita mungkin tidak sekencang mungkin 2022 dan 2023. Ini yang harus diwaspadai, karena kalau kemudian daya beli tidak cukup kencang itu mungkin produk tekstil atau furniture bukan seperti makanan ya, yang mungkin seperti pilihan 1 atau 2, ini yang perlu diwaspadai, apalagi kalau misalnya harganya tidak cukup bersaing nih dengan serbuan dari impor mungkin dari China. Ini yang harus diwaspadai, karena ada saingan-saingan, belum tentu kita juga belum lagi soal tenaga kerja ya, kalau kita bersaing mungkin harganya dengan tarif tenaga kerja kita dengan mungkin Vietnam ataupun Pakistan. Sementara yang perlu itu adalah soal mungkin investasi, mempermudah investasi. Kita juga mungkin perlu relaksasi dari tekstil, mungkin dari pajak atau mungkin dari insentif yang lain ya. Mungkin itu yang akan sangat membantu, karena bagaimanapun ini industri yang menyerap banyak tenaga kerja, harus diselamatkan, karena kalau tidak nanti akan semakin banyak pengangguran.